Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Iya semua ya. Ini ya. Nah, sebelum Ibu mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Baik, sebelum memasuki bab pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat tentang materi yang Ibu sampaikan kemarin? Masih ingat ya? Baiklah. Nah, materi pelajaran yang Ibu sampaikan kemarin itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang ekosistem. Bagaimana? Apakah ada yang tahu ekosistem itu apa? Ada yang tahu? Nah, ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, bisa disebut juga atau dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, di dalam ekosistem tersebut terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi ekosistem. Apa saja sih komponen dari ekosistem tersebut? Komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang tahu komponen biotik itu apa? Nah, komponen biotik itu adalah komponen hidup atau komponen yang dibentuk dari benda hidup. Misalnya produsen, kemudian konsumen, yang terakhir itu ada yang namanya pengurai atau akhir dari suatu komponen dari biotik tersebut. Nah, sedangkan abiotik itu adalah komponen benda tak hidup atau benda mati. Contohnya, misal kayak ada di sekeliling kita, itu ada udara, kemudian cahaya, lalu ada unsur hara, suhu, lalu ada apa lagi? pH air itu juga termasuk. Nah, dan lain-lain yang bersifat benda mati. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa dalam ekosistem tersebut organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan sekitarnya sebagai suatu sistem. Kalian bisa membaca materi tersebut di buku paket ataupun LKS. Kalau di buku paket itu halaman 49. Kalau yang di LKS itu halaman 27. Nah, itu
kalian bisa baca. Nah, hubungan komponen ekosistem itu memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Kehidupan komponen biotik dipengaruhi oleh komponen abiotiknya. Bisa dikatakan terjadi hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Contohnya seperti komponen abiotik mempengaruhi komponen biotiknya, yaitu cahaya, air, tanah, udara, dan unsur hara, seperti kayak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kan tumbuhan melakukan fotosintesis itu kan juga memerlukan cahaya, udara, air kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud timbal balik antar hubungan suatu komponen gitu. Nah, terdapat juga interaksi antar komponen, yaitu meliputi simbiosis mutualisme, terus simbiosis komensalisme, terus ada lagi simbiosis parasitisme, tuh, dan masih ada lagi. Yang terakhir itu netralisme, itu kayak tidak menguntungkan atau tidak merugikan, ataupun tidak merugikan. Nah, pola interaksi dalam ekosistem itu selain komponen sistem ekologi, penting juga untuk mempelajari terkait tentang interaksi yang terjadi di suatu sistem ekologi. Nah, interaksi dibagi menjadi beberapa. Dibagi menjadi arus energi dan materi. Arus energi dan materi itu juga bisa diartikan sebagai suatu proses perpindahan energi dan materi dari suatu komponen ekosistem ke komponen yang lain. Misal perpindahan produsen ke konsumen, kemudian dari konsumen ke pengurai, seperti itu. Nah, itu ada kaitannya juga sama rantai makanan. Nah, itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan tersebut itu masuk ke pola interaksi dalam ekosistem. Nah, rantai makanan itu merupakan serangkaian organisme yang makan dan dimakan, kayak seperti ular memakan tikus, itu seperti itu. Nah, rantai makanan ini sama dengan komponen ekosistem biotik tadi, yaitu produsen, konsumen tingkat 1 atau herbivora, konsumen tingkat 2, dan seterusnya itu herbivora, kemudian itu. Nah, apa ada yang ditanyakan atau apa ada yang belum paham sama materi yang disampaikan tadi? Boleh Pak tanya-tanya. Nah, semuanya sudah paham ya. Nah, kalau dirasa sudah paham, itu akan melanjutkan. Nah, terkait tentang rantai makanan, terkait tentang rantai makanan itu terbagi menjadi beberapa yang kayak tadi, itu produsen, konsumen, itu ada herbivora, karnivora, dan dekomposer. Nah, misalnya dalam ekosistem sawah terdapat rantai makanan sebagai misalnya padi. Nah, padi itu
bisa dikatakan sebagai ekosistem. Nah, padi itu akan dimakan oleh tikus. Tikus itu kan hama di sawah kayak anak-anak. Kemudian tikus ini nanti akan dimakan oleh ular. Nah, selanjutnya ular akan dimakan oleh elang. Nah, atau dekomposer. Nah, ini tadi akan terus berputar. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang atau dekomposer, terus kembali lagi seperti itu. Itu ekosistem yang rantai makanan yang terjadi di sawah, misalnya seperti itu. Nah, padi itu berperan sebagai produsen, kemudian tikus sebagai konsumen tingkat 1 yang herbivora seperti itu. Nah, ular itu sebagai konsumen tingkat 2, kemudian dekomposer yang akan mengurai ketika ular mati. Itu bisa dikatakan dekomposer atau bisa dimakan oleh elang seperti itu. Kemudian ada piramida ekologi, adalah diagram yang menunjukkan jumlah relatif makhluk hidup dalam rantai atau jaring-jaring makanan. Umumnya semakin tinggi tingkatan trofiknya, itu maka populasinya semakin sedikit. Nah, misalnya dalam ekosistem sawah tadi, itu ada padi. Nah, padi itu bisa dimakan oleh ulat. Tingkatan trofiknya seperti ini. Kemudian burung. Nah, burung ini nanti bisa dimakan oleh burung elang yang besar. Seperti itu. Dari sini anak-anak sudah paham tentang materi yang disampaikan tadi. Sudah jelas ya? Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kalian satu soal. Jelaskan yang dimaksud tentang komponen biotik dan berikan contohnya. Jika sudah, bisa dikumpulkan di depan ya. Nah, baik, Ibu rasa pemahaman kalian tentang materi ekosistem ini tadi sudah cukup paham. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, yaitu membuat 5 kelompok, masing-masing kelompok berisikan 4 anak. Tugasnya yaitu melakukan pengamatan tentang ekosistem di lingkungan sekolah, dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan di depan kelas. Bisa diskusikan satu kelompok. Nah, bentuk tugasnya itu bisa berbentuk laporan atau PowerPoint, itu juga bisa. Pokoknya itu di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, baik, untuk materi yang Ibu sampaikan ini tadi, apakah masih ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang belum paham? Bisa ditanyakan. Jika tidak ada, apa kesimpulan dari pelajaran yang Ibu sampaikan ini tadi? Baik, silakan. Nah, yang teman kalian sampaikan itu
cukup bagus. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau melengkapi jawaban dari teman kalian? Dadah. Ya, silakan. Baik, jawaban yang teman kalian sampaikan itu cukup bagus. Akan Ibu sampaikan juga kesimpulan pada materi pelajaran pada pagi hari ini, yaitu ekosistem merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik yang tersusun atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Seperti itu. Baik, Ibu rasa materi pada pagi hari ini sudah cukup dan untuk kalian semua juga sudah paham. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan Ibu akan menambahkan tugas tambahan. Itu buka halaman 57. Kerjakan yang Romawi 2 sama 3 buat belajar di rumah, tidak dikumpulkan, tapi Ibu akan cek satu persatu. Nah, oke. Ibu rasa pelajaran pada hari ini sudah cukup. Sekian pelajaran dari Ibu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.